Waruya an Nasr radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ghusalat mar'ah thiyaba zawjiha, tatkala seorang wanita mau membasuh thiyaba zawjiha, pakaian suaminya, kataballahu la alfa hasanatin, maka Allah akan menulis untuknya alfa hasanatin 1000 kebaikan. Wa ghafara alfa sayyi'atin, dan Allah akan mengampuninya alfa sayyi'atin 1000 kejelekan, warhu ala alfa darajatin, dan mengangkat 1000 derajat. Wastaghfirullah, dan akan memintakan ampun untuknya kullu syai'in, setiap sesuatu tulat ali samsu, yang telah disinari oleh matahari. Insyaallah. Jadi yang namanya fadilah ini tidak saling bertentangan. Disebutkan kemarin kan, ketika kita berwudu akan tergugurkan, akan terhapus, akan gugur dosa-dosa dari anggota tubuh. Loh, nanti setelah misalnya si istri tadi sudah mau membasuh pakaian suaminya, dosa mana lagi? Maka jawabannya adalah bahwa dosa itu adalah seperti kadai, seperti apa? Seperti penyakit. Jadi setiap penyakit itu ada obat tertentu yang pas untuk itu, yang tidak bisa diobati dengan obat yang lain. Begitu dosa. Dosa ini ada satu dosa bisa dihapus dengan berbakti pada suami, tapi tidak bisa terhapus kecuali dengan wudu. Jadi tidak bertentangan loh. Dosa ini sudah selesai semuanya, sudah dibasuh. Dosa mana lagi harus dibahas? Dosa itu macamnya banyak, dan jenisnya juga berbeda. Seperti tatkala kita penyakit flu tidak bisa diobati dengan penyakit koreng, penyakit gatal kan. Ini salah kan. Maka tadi jawabannya lah, maka setiap ada fadilah kok itu diampuni semua dosanya. Ya, dosa itu seperti penyakit. Menjadi satu dosa ini tidak bisa terhapus kecuali dengan amal tertentu. Maka dari itu marilah kita ini setiap ada amal soleh kita laksanakan, karena mungkin jadi ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan amalan soleh berupa satu yang tidak bisa dihapus dengan amal soleh yang lain. Itu jawabannya mengapa setiap amal soleh harus kita coba, harus kita ada kesempatan, harus kita laksanakan. Seperti tadi kan, jadi ada dosa wanita ini mungkin bisa terhapus dengan wudu, tapi tidak terhapus kecuali dengan berbakti kepada sang suami. Waqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man istara li ali syai'an thumma hamalahu bi yadihi ilaihim hatta Allahu anhu dunuba sa'ina sana. Barang siapa membelikan li iyalihi untuk keluarganya syai'an sesuatu, thumma hamalahu, terus kemudian dia ini fadilah bagi suami berarti ini ya. Bagi siapa yang mau membelikan sesuatu untuk keluarganya, sesuatu mungkin apa, pakaian, baju atau apa, thumma hamalahu bi, terus kemudian dia mau membawanya bi dengan tangannya sendiri, ilaihim kepada mereka, hatta Allahu anhu dunuba sab'ina sanah, maka Allah akan gugurkan darinya dunuba sab'ina sanatan, dosa 70 tahun. Soalnya ini fadilah bagi sang suami, bagi si lelaki. Nah ini kalau dengar si wanita langsung ini terus ini terus komen dengan hadis ini nih suaminya nih. Manis toro lah ya, barang siapa ini kapok nih sang suami. Jadi memang semua ini ada hadis masing-masing. Dan langsung nagih. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha unsa faka'anna man faroha unsa faka'anna baka mustilah. Man fariha unsa unsa. Wa qala sallallahu al-baitul ladzi fi banat yanzilullahu fi kulli yawmin isnai asyara rahmatan. Man fariha unsa fakana bakam khasyatillah. Oh ini. Man fariha unsa, barang siapa bungah gembira, unsa maksudnya anak perempuan. Karena jadi Nabi pun banyak mengungkapkan hadis yang menyatakan keutamaan wanita. Karena pada zaman itu wanita ini adalah sangat rendah sekali pada zaman jahiliyah.
Ya, sehingga mereka ketika punya anak perempuan ini malu terus dikubur hidup. Maka Nabi datang membawa syariat sebagai kabar gembira bahwa wanita pun adalah punya derajat yang tinggi sama punya derajatnya laki-laki. Sehingga ini maka pada saat itu para sahabat, para umat Nabi di hadis ini, barang siapa bungah unsa anak perempuan faka'ana bakam nasul, maka seakan-akan dia ini menangis min khasinah karena takut kepada Allah SWT, tidak takut corona. Karena Allah lah ini. Jadi ganjarannya atau fadilah sama seperti dia takut kepada Allah. Waman baka, dan barang siapa menangis karena takut kepada Allah, haramallahu jasad al-nar, Allah akan mengharamkan jasadnya al-nar, atas neraka. Jika dia ini takut betul karena Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu al-baitul ladzi fil banat, rumah yang di dalamnya terdapat al-banatu, anak wanita. Jadi memang Nabi ini tadi meninggikan derajat kaum wanita yang saat itu zaman jahiliyah direndahkan, malah dibunuh hidup. Jadi Nabi datang untuk meniadakan adat jahiliyah itu. Sehingga Nabi ini bersabda tadi, al-baitu, rumah yang di dalamnya ada wanita-wanita, anak wanita, yanzilullahu fi kulli yaumin, yanzilullahu fihi kulli yaumin, yunazzilullahu an fi kulli yaumin isnatai asyara rahmatan, walatang taku ziyaratu malaikah min dzalikal bait. Di rumah yang di dalamnya ada anak-anak wanita, Allah akan menurunkan ke dalamnya setiap hari 12 rahmat. Walatan kotiu, dan tidak putus-putus ziyaratul malaikah, malaikat ini akan berziarah min dzalikal bait, ke rumah itu. Wa yaktubuna, dan mereka menulis li abawayhina, bagi kedua orang tua mereka, kula yaumin, setiap hari, walailatin, dan malamnya, ibadat sab'ina sanah, ibadah 70 tahun. Yang intinya ketika punya anak perempuan jangan pesimis ya. Wah ini perempuan ya, tidak sama toh nanti akhirnya dapat menantu laki-laki. Jadi laki perempuan tidak penting, yang penting adalah bagaimana kita ini mensolehkan mereka, itu yang penting sebagai aset setelah kita aset yang tidak putus setelah kita meninggal dunia tatkala mereka beramal yang membuahkan atas kita. Jadi laki perempuan tidak masalah.